KPU Kabupaten Banyuwangi mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2020 dengan mengundang peserta dari organisasi mahasiswa GMNI Banyuwangi. Guna meningkatkan partisipasi pemilihan serta mensukseskan Pilbub Banyuwangi pada 9 Desember mendatang. Terkait memilih. Pemirsa, dalam upaya kelancaran proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, maka banyak hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan sosialisasi serta pendidikan politik terhadap seluruh komponen masyarakat. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Banyuwangi mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Untuk lebih tepatnya, pelaksanaan pemilihan di tanggal 9 Desember yang akan datang. Setelah beberapa kali menggandeng Ormas Kepemudaan dan Mahasiswa, dalam kesempatan kali ini mengundang hadirkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Banyuwangi menjadi peserta dalam acara tersebut. Hadir pula dalam acara ini Andang Subaharyanto selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi sebagai pembicara. Pemateri dari KPU Banyuwangi Dian Purnawan tak lain memberikan pendidikan politik kepada peserta yang hadir di Hotel Kokon Banyuwangi Rabu 18 November 2020. Dari kegiatan ini banyak disampaikan kaitan dengan pendidikan politik, baik dalam hal etika, peraturan, maupun kedisiplinan tentang politik di masa pandemi saat ini. Tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Tentu hal ini harus dipatuhi semua pihak yang terlibat dalam pilkada. Selain itu juga pendidikan politik disampaikan terhadap mahasiswa GMNI Banyuwangi, bahwasanya mahasiswa ataupun pemuda harus lebih prospektif dan lebih meningkatkan tingkat partisipasinya dalam hal untuk menyikapi dan turut serta mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi yang akan datang. Hari ini merupakan hari kelanjutan dari sosialisasi sebelumnya yang sudah kita sering lakukan dengan stakeholder di Banyuwangi, baik dengan pemuda-pemuda, ormas, LSM, warga masyarakat dan tokoh-tokoh yang di wilayahnya se-Kabupaten Banyuwangi. Dan kebetulan pada siang hari ini kita bersama kawan-kawan GMNI Banyuwangi tadi sudah ada sekitar 50 orang yang hadir, yang kebetulan kita juga mengundang Bapak Rektor Utak Banyuwangi, Bapak Andang Subaharyanto untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Yang tujuannya sama seperti sebelum-sebelumnya, kami semuanya mengajak seluruh stakeholder untuk ikut serta berperan aktif, mensukseskan, mengawal seluruh tahapan-tahapan yang berjalan. Karena tentunya KPU sendiri tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa dibantu oleh baik seluruh stakeholder seperti Bawaslu, pemerintahan daerah, tokoh masyarakat, ormas, LSM, dan lain-lain sebagainya. Maka GMN ini menjadi satu bagian juga yang terpenting dari Banyuwangi untuk karena yang hadir juga mahasiswa-mahasiswa yang tentu menjadi salah satu agent yang diharapkan membantu kami di KPU melakukan sosialisasi juga kepada warga masyarakat. Khususnya pemilih pemula, Mas. Betul, baik pemilih pemula maupun lain-lain sebagainya. Karena sebelum-sebelumnya juga kita sudah melakukan dengan PMII, dengan Muda Muhammadiyah, dengan HMI, dengan besok tanggal 19 juga dengan Aisyah Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya. Ya, saya kira target partisipasi publik yang cukup tinggi itu saya kira baik-baik saja, ya. Saya kira baik-baik saja dan memang kita harus optimis lah untuk terhadap target tersebut. Tapi pada sisi lain, apakah target nanti bisa terpenuhi atau tidak, itu saya kira bukan hanya urusan ataupun hanya tanggung jawab KPU, tapi tanggung jawab dari seluruh warga masyarakat dan tak terkecuali juga
para calon-calon itu sendiri, ya. Karena apa? Karena daya pikat calon misalnya itu juga akan sangat berpengaruh terhadap partisipasi publik. Kalau calonnya misalnya daya pikatnya juga tidak terlalu menarik, misalnya gagasan-gagasannya juga ya biasa-biasa saja, kurang ini dan seterusnya, itu juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi publik. Tapi kalau calon tadi itu memang sanggup bisa memberikan kepercayaan kepada publik bahwa apa yang akan ia lakukan jika mereka nanti terpilih itu sangat sangat punya hubungan langsung dengan kepentingan publik misalnya, saya kira itu nanti juga akan mendorong partisipasi publik. Jadi KPU tentu harus bekerja keras karena ini masa pandemi yang tentu tantangannya sangat beda dengan pada masa pandemi. Lalu saya kira lembaga-lembaga demokrasi yang lain ya itu mesti harus juga support ya, termasuk kalangan kampus. Saya kira kami juga support supaya kemudian nanti partisipasi politik pada saat pemilu pilkada tahun 2020 khususnya di Banyuwangi nanti juga baik. Tapi saya kira tidak kalah penting juga tadi itu penampilan para calon-calon tersebut terutama. Kalau KPU saya kira pertama dia pastikan bahwa apa yang dia kerjakan itu betul-betul sesuai dengan regulasinya, ya SOP-nya. Kemudian dia harus betul-betul bisa membangun kerjasama yang baik dengan segenap pihak, termasuk saya kira dengan kampus, dengan lembaga-lembaga yang lain, supaya supaya lembaga-lembaga tadi itu kan penting itu untuk dalam rangka mewujudkan demokrasi, dan satu diantaranya adalah bagaimana partisipasi publik terhadap satu pemilu khususnya di Banyuwangi itu bisa baik. Ya harus optimis dong. Menurut saya harus optimis. Ya siapapun penyelenggaranya, apapun tantangannya, nggak ada tempatnya untuk tidak optimis. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Silakan kawan-kawan.